Alhamdulillahilladzi zamina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibadah iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan bayan atau penjelasan bahwa Al-Qur'an itu harus senantiasa dihayati agar kita mengerti, mengetahui tentang isi atau ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Kemudian dengan itu kita dalam kondisi sekarang masuk pada bulan Ramadan yang bertalian dengan ayat-ayat itu, yang bertalian dengan saum. Dari 5 ayat itu kita perhatikan akhir dari tiap ayat Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang saum itu. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala menekankan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la'allakum tattaqun. Kemudian yang bertalian juga dengan saum ini pada ayat selanjutnya, pada ayat ke-187, di situ juga ditekankan la'allahum yattaqun. Yang pertama secara kepada orang kedua, la'allakum tattaqun, agar kalian memiliki karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian pada yang terakhir ayat 187 Allah Subhanahu wa taala menekankan la'allakum yattaqun, agar mereka memiliki karakter orang-orang yang bertakwa. Ibadah iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak sedikit orang yang hanya mengenal secara lafziah tentang takwa, tapi isi lebih dalam lagi tidak sedikit yang tidak mengetahui apa takwa itu. Sehingga dengan mengetahui inti takwa itu, kita bisa mempraktekkan atau mewarnai diri kita dengan ketakwaan. Dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Qur'an, Ar-Raghib Al-Asfahani menerangkan at-taqwa hibdun ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yakhafu. Takwa itu adalah menempatkan jiwa dalam wiqayah dari hal-hal yang ditakuti. Sedangkan makna wiqayah juga menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Qur'an, di situ disebutkan al-wiqayatu hibdus syai'i mimma yudihi wa yaduruhu, menjaga sesuatu dari hal-hal yang akan merusak dan membinasakan. Jadi takwa dan wiqayah itu merupakan satu rumpun, satu akar kata, yang di sini dari kata dasar waqayaqi wiqayatan, waqa dari ittaqa juga dari waqayaqi. Kalau kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah memberikan arahan pada surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, berilah benteng alat pengaman diri-diri kalian dan diri-diri keluarga kalian dari bahayanya ancaman api neraka. Nah, pada ayat ini ada ungkapan waqayaqi, fi'il amarnya qia ku anfusakum, dalam artian jagalah diri-diri kalian
dari hal-hal yang akan merusak dan membinasakan kalian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala merangkaikan kepada orang yang kedua, yaitu orang yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bukan hanya sekedar yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi siapapun yang ada di bawahi orang-orang yang diajak bicara harus senantiasa diikut sertakan. Dalam hal ini sebagaimana judul, saya mengambil judul tentang nasab dan nasib. Nasab memakai huruf sa, nasab. Nasib memakai huruf sod, nasib. Bagaimana di dalam surah Al-Hasr disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minan dunya. Nah, pada ayat itu ada wala tansa nasibaka. Di sini mengungkapkan dengan kata nasoba, nasib, dalam artian bagian. Yang mana dalam tafsir disebutkan bahwa nasib di situ adalah termasuk hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, termasuk pernikahan. Maka nasib itu termasuk juga kedua kita. Sementara nasab adalah dalam Ar-Raghib disebutkan bahwa yang dimaksud nasab itu mencakup kepada orang ada talian dengan orang tersebut dari segi keturunan, baik anak juga cucu, kalau ke samping paman, bibi, ua, kalau ke atas kakek, nenek, itu juga termasuk nasab. Maka dalam hal ini kita menjaga diri kita, dirangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim itu, wa ahlikum, dan hendaklah keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak dan siapa saja yang ada bertalian nasab dengan kita, mereka harus senantiasa memiliki alat pengaman agar terlepas dari ancaman api neraka. Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini memberikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman ini yang tidak bisa diwakili oleh orang lain, tapi harus dihadapi oleh diri kita masing-masing. Dan kita pun tidak egois menjaga diri kita, tapi kita pun harus mengikut sertakan keluarga kita agar anak, istri, dan siapapun yang bertalian dengan nasab kita memiliki alat pengaman untuk mereka bisa terselamat dari ancaman yang diancamkan di dalam surah At-Tahrim itu, bahayanya jeratan api neraka. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tambahan waktu. Ini masalah yang sangat serius. Allah peringatkan bahwa siapapun orangnya akan menghadapi suatu ancaman, yang ancaman ini harus dihadapi oleh dirinya masing-masing. Tentu hal ini perlu adanya penjelasan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam surah, dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, tentang keberadaan api, apalagi api neraka. Nah, Rasulullah menjelaskan, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian ini satu juz, satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Dan Nabi pun menjelaskan dalam riwayat Ahmad bahwa yang satu juz ini sudah didinginkan oleh 2 laut sehingga bisa dimanfaatkan. Akan tetapi Rasulullah menjelaskan bahwa yang satu juz ini yang telah didinginkan oleh 2 tahun nanti akan kembali murni dan akan digabungkan dengan yang 69 juz, genap 70 juz, semuanya murni, dipersiapkan untuk membakar penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu kita tidak mengharapkan anak keturunan kita menjadi makanan api neraka nanti. Maka oleh karena itu pada ayat yang tadi
Allah Subhanahu wa taala menekankan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Dalam hal ini, sahabat Umar ibn Khattab pernah mengajukan pernyataan sekaligus meminta kiat-kiat kepada Rasulullah SAW. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan, ya Rasulullah, naki anfusana fa kaifa lana bi ahlina. Wahai Rasulullah, kami para sahabat akan bisa menjaga diri kami, tapi bagaimana bertalian dengan anak keturunan kami atau keluarga kami? Rasulullah menjelaskan, memberikan penjelasan, memberikan arahan kepada Umar bin Khattab, termasuk juga kepada kita sebagai umatnya dan pelanjut para sahabat, agar kita senantiasa menjadikan sabda Nabi SAW ini sebagai tolak ukur untuk kita memberikan arahan kepada keluarga kita. Rasulullah bersabda, tanhaunahuna nahakumullahu anhu wa ta'murunahuna bima amarakumullahu bihi. Laranglah mereka sebagaimana kalian pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkan kepada mereka sebagaimana kalian pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu biqayatan bainakum wa bainan. Yang demikian itu yaitu mewujudkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu akan menjadi wiqayah, akan menjadi benteng, akan menjadi penjaga, akan menjadi alat pengaman untuk mereka, tentu juga dengan orang tuanya, untuk mereka, antara mereka dan ancaman api neraka. Batu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam suatu hadis dalam tafsir Al-Maraghi, Rasulullah bersabda, rahimakullahu rajulan qala li ahli. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada seseorang, kepada kepala keluarga yang senantiasa mengingatkan keluarganya. Ya ahlah salatakum, siyamakum, zakatakum, yatimakum, miskinakum, jiranakum, la'allahu yajma'ukum ma'akum bil jannah. Wahai anakku, wahai keluargaku, perhatikan salat kalian, perhatikan saum kalian, perhatikan zakat kalian, perhatikan orang-orang miskin di antara kalian, perhatikan anak-anak yatim di antara kalian, dan perhatikan tetangga-tetangga kalian. Dari arahan ini, agar kita dan keluarga kita senantiasa memperhatikan sholat, saum, zakat, tetangga, orang-orang miskin, juga anak-anak yatim, dan bersaharapan dengan hal itu menurut sabda Nabi, la'allallaha yajma'ukum ma'akum fil jannah. Besar harapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian bergabung dengan keluarga kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini besar harapan. Dari judul itu kita tidak hanya sekedar menyelamatkan diri kita, tapi ingatlah kita punya nasab, dan jadikanlah nasab itu menjadi satu nasib, bukan hanya satu nasab. Karena tidak sedikit Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Nabi Nuh menyeru kepada Allah, ya Allah, dia itu keturunan keluarga kami, tapi Allah menerangkan, ya Nuh innahu laisa min ahlika. Padahal secara nasab Kan'an itu putra Nabi Nuh, tapi Allah menerangkan innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholihin. Karena dia itu melakukan amal yang tidak soleh. Maka besar harapan kita menjadi motivasi untuk kita senantiasa memberikan arahan kepada keluarga kita, agar keluarga kita itu bukan hanya satu nasab, tapi kelak di mahkamah Allah menjadi satu nasib, sama dengan kita mendapatkan kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menunaikan amal yang soleh. Dan besar harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemampuan kepada kita bisa menjaga diri, memiliki nasib, dan juga keluarga kita bukan hanya sekadar satu nasab, tapi keluarga kita pun sama menjadi satu nasib dengan kita. Mudah-mudahan hal ini menjadikan bahan renungan bagi kita semua dan memberikan motivasi kepada kepala keluarga agar kita
dan keluarga kita bukan hanya satu nasab, tapi kita dengan keluarga kita satu nasab juga satu nasib. Ini barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ada guna dan manfaat untuk kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.